Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghadapi suami egois, pemarah, cuek, dan tidak perhatian. Atau mungkin sebaliknya, cara menghadapi istri egois, pemarah, cuek, dan tidak perhatian. Walaupun keluhan ini, kalau kita lihat di lapangan atau alam kenyataan, adalah banyak yang terjadi di pihak istri yang mengeluhkan suaminya itu egois, pemarah, dan kurang perhatian. Sampai sudah merasa lelah, capek, dan entah harus bagaimana lagi. Namun kebanyakan ya, walaupun mengeluhkan, saya sudah capek, sudah lelah, dan nggak tahu harus bagaimana lagi gitu. Banyak sih yang justru rumah tangganya itu langgeng ya. Bahkan ada yang sampai bertahan sampai kakek nenek. Kalau orang Sunda bilang itu disebutnya itu awet rujit. Ya mungkin karena melihat beberapa faktor, mungkin bisa melihat anak, atau faktor-faktor hal lainnya. Nah, saya di sini ingin membagikan bagaimana agar semua hal yang sudah terjadi ini, atau yang sedang kita alami ini, segera berakhir dengan sesuatu yang lebih baik, lebih tentram, damai, rukun, dan sebagainya. Saya di sini ingin membagikan suatu cara ya, yang sudah banyak sekali saya buktikan ya, bagi orang-orang yang mengalami hal ini, datang ke saya dan saya menyarankan cara ini, yaitu dengan menggunakan kekuatan afirmasi positif atau kekuatan pikiran afirmasi positif. Yang cara ini akan bisa menembus jantung perasaan seorang suami atau istri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah diri kita sendiri. Loh, kok diri sendiri? Sedangkan yang bermasalah itu pasangan kita. Misalnya pasangan kita itu bla 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 bla, cuek, emosian, dan sebagainya. Iya, diri kita. Karena mungkin dari kita ini yang banyak mengeluhkan hal ini, jarang atau mungkin tidak pernah berdamai dengan diri sendiri. Sehingga energi afirmasi positif tidak bekerja secara maksimal di diri kita untuk menghadapi hal situasi seperti ini. Lalu kapan waktunya? Yaitu waktu yang tepat untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk mendapatkan energi afirmasi positif ini. Mungkin kalau ibu-ibu bilangnya boro-boro ada waktu untuk berdamai dengan diri sendiri gitu. Tiap hari ngurus rumah, ngurus anak, rumah tangga, dan sejenisnya. Waktunya adalah carilah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas, yaitu di waktu sholat. Masa nggak ada waktu untuk sholat? Nah, di waktu ini, selepas sholat, maka berdamailah dengan hati ini. Maksudnya adalah, mungkin dari kita selalu membayangkan atau menyimpan kekesalan, kejengkelan yang kita ingat-ingat terus. Sehingga rasa itu semakin besar dan sewaktu-waktu bisa saja meledak. Maka efeknya akan semakin menyakitkan. Namun pada saat ini berdamailah dengan diri sendiri. Cobalah rubah cara pikir Anda, maafkan diri Anda, karena kita ini selalu dominan mengingat-ingat perilaku pasangan kita yang tidak kita sukai. Walaupun iya juga sih timbulnya hal seperti itu karena sebab juga gitu. Pasangan kita yang bla 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 bla. Namun akan sampai kapan hal seperti ini berlarut kalau tidak segera diselesaikan? Karena ketika komunikasi pun susah, justru kadang menjadikan suatu pertengkaran ya, memberikan nasihat salah dan sebagainya. Maka setelah kita memahami semua, yaitu berdamai dengan diri sendiri, untuk tidak lagi mengingat-ingat kejengkelan yang banyak disimpan, lalu maafkan diri ini yang sudah merasa kesal, jengkel, benci kepada pasangan. Jadi kita itu memaafkan diri sendiri gitu, mengikhlaskan gitu dengan semua hal yang sudah terjadi. Niatkan demi anak-anak, demi ibadah, apalagi seorang istri, kunci surganya adalah di suami ya. Maka niatkan karena Allah. Maka dengan cara ini kita akan lebih bisa mengikhlaskannya dengan apa yang sudah terjadi. Katakanlah, wahai diriku, maafkanlah aku kepadamu. Ucapkan beberapa kali, wahai diriku, maafkan aku. Sambil kita mencoba merestart otak kita, pikiran kita,
untuk mencoba mengikhlaskan semuanya. Tidak peduli kita dalam posisi benar ataupun salah. Jangan memikirkan mengapa terjadi seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Padahal saya sudah begini, begitu. Lalu memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Sambil diri ini merenungi semua dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, terutama dengan pasangan kita. Mungkin kita sebagai istri sering menjelekkan atau aib suami di depan orang lain. Mungkin kita sama-sama keras, satu sama lain tidak ada yang mau mengalah, sama-sama egois. Padahal kalau istri, posisinya itu bagaimanapun adalah makmum. Mungkin kita menjadi pasangan belum bisa menjadi pendamping yang terbaik. Sambil kita merenungi semua itu, sambil kita mengucapkan istighfar. Lupakan sejenak kejelekan suami atau istri pada pikiran kita. Tapi ingat-ingatlah dahulu segala dosa dan kekurangan kita. Ini kita lakukan sambil mulut kita mengucapkan istighfar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak kuat, bila perlu, lakukan sembari menangis agar terasa lebih plong ya. Maka dalam kondisi ini, diri kita itu akan menjadi netral, kosong. Sehingga kita akan mengisinya dengan energi positif. Sehingga akan memancar, menyentuh, mendobrak hati pasangan kita yang egois, cuek dan pemarah. Lihatlah, sedikit demi sedikit dia akan lembut. Lalu setelah kita memahami, sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah memaafkan diri sendiri, sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu cara yang terakhir adalah ingat-ingatlah satu saja kebaikan pasangan kita yang sangat berkesan di hati Anda. Walaupun dia ini cuek, walaupun dia ini pemarah ya, tapi kalau dari mana-mana dia itu kalau pulang sering membawakan makanan gitu, semisal seperti itu. Walaupun dia ini egois, cuek, tapi kalau aku sedang sakit, sangat perhatian gitu. Jadi carilah minimal satu saja kebaikannya yang sangat berkesan di hati Anda. Lalu tersenyumlah dan tanamkan dengan mantap satu kebaikan itu di hati kita. Lalu pejamkan mata kita perlahan. Lalu, ya Allah, dominankan rasa ini. Jadi setelah kita mengingat-ingat satu kebaikan yang sangat berkesan di pasangan kita itu, kita masukkan ke dalam hati kita, lalu kita pejamkan mata, lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, dominankan rasa ini. Maksudnya yang didominankan itu adalah suatu yang sangat berkesan dari pasangan kita tadi. Sambil telapak tangan kanan kita ini kita letakkan di dada kita. Lalu sugestikan rasa yang Anda tancapkan tadi di hati, yaitu satu kebaikan yang sangat berkesan, itu berputar mengelilingi dada kita. Semakin lama semakin kuat. Jadi kebaikan yang berkesan itu kita tancapkan ke hati kita. Lalu rasakan bahwa rasa itu berputar mengelilingi dada kita. Semakin lama rasakan semakin kuat, semakin kencang putarannya. Sambil berkata, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah. Setiap kita mengatakan dominankan ya Allah, maka rasakan kebaikan yang berkesan dari pasangan kita itu berputar mengelilingi dada kita. Disugestikan. Dan semakin lama semakin kencang. Dan ketika semakin kencang rasa itu, maka semakin kencang kita menyebut, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah, dominankan ya Allah. Lakukan putaran ini sampai 10 atau 20 kali dengan benar-benar kita resapi. Rasakan sampai tubuh kita itu bergetar. Dan ini kita mengucapkannya itu bisa kita ucapkan dalam hati juga ya. Enggak harus berteriak-teriak seperti itu. Ini kan karena contoh gitu ya. Lalu setelah itu Anda hentikan putaran itu. Lalu Anda tekan tangan kita yang tadi di dada itu sedikit. Dengan disugestikan untuk menyimpan, mengikat rasa dominan tadi di hati kita sehingga tidak akan mungkin bisa lepas. Lalu setelah itu, apabila sudah dirasa cukup, kita baca Al-Fatihah, diniatkan untuk pasangan kita. Ya Allah, kukirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku atau untuk istriku. Luluhkan hatinya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, setelah itu lepaskan telapak tangan kita dari dada kita. Maka pada saat itu, pasangan Anda akan berguncang, bergetar, dan ingat atas segala kesalahannya.
kehilafannya, perilakunya kepada Anda. Tentunya tidak langsung drastis berubah ya, sedikit demi sedikit. Namun insya Allah pasti. Oleh karena itu, lakukan dengan rutin di sela-sela waktu Anda. Lalu bersikaplah baik dan jangan sama-sama keras atau egois. Bersikaplah lembut bagaimanapun pasangan kita. Niatkan ibadah karena Allah. Sebab bagaimanapun, apalagi seorang istri, saya katakan sekali lagi, kunci surgamu terletak pada suamimu. Maka saya jamin perubahan drastis akan terjadi pada pasanganmu. Lebih sayang dan perhatian. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.